Alkisah pada suatu hari, karena kutukan Batara Indra, Raja Keindraan beserta istrinya jatuh miskin, melarat, dan terlunta-lunta di kerajaan antah berantah yang diperintah oleh Maharaja Indradewa. Setiap hari si miskin mencari sisa-sisa makanan yang sudah dibuang orang di tempat sampah. Apabila penduduk melihatnya, mereka beramai-ramai memukul dan mengusir si miskin suami istri itu, sehingga badannya luka-luka. Sedih hati si miskin sepanjang hari dan tidak berani masuk kampung karena takut dipukul atau dilempari batu. Demikianlah pengalaman dan penderitaan mereka sepanjang hari. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis, ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ia merengek-rengek kepada suaminya agar mau mengambil buah mangga itu. Tentu saja si miskin menjadi bingung. Maka katanya, "Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk akal. Bukankah kau tahu, jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja kita sudah diusir. Dilempari batu dan kayu." Setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya. Si miskin merasa tak tega mendengar tangis istrinya. Demi anak yang ada di dalam kandungan istrinya, ia rela berkorban apa saja, nyawa sekalipun. Maka berkatalah ia kepada istrinya, "Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu." Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja, tetapi ia malah pergi ke pasar. Sesampainya di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu. Hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Melihat ada orang miskin berdiri di depan kedainya dengan wajah bingung, pemilik kedai keluar dan berkata, "Hai orang miskin, mau apa kamu duduk di depan kedaiku?" Si miskin menyaut, Ampun tuan, saya ini memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan tuan. Apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja." Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya, mereka merasa kasihan saat ini. Mereka tidak hanya memberikan buah mangga, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Tetapi istrinya menangis, menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah mangga yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan sikap istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah mangga yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Pada hari baik, setelah cukup bulannya, istri si miskin melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, sehat dan elok rupanya. Anak tersebut diberinya nama Marakarma, yang artinya anak dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memanjangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang ada di dalam peti tersebut, maka dengan kehendak yang maha kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan yang lengkap dengan segala perabotan, pengawal, dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi
permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari.